Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini, sudah ada reporter Berita Satu Juan Guardiola serta juru kamera Rahmat Aminuddin. Selamat pagi, Juan. Juan, bisa Anda laporkan kembali terkait dengan update evakuasi sejauh ini bagaimana di sana? Sebelumnya kalau kita mengetahui berdasarkan informasi, evakuasi dilakukan secara manual di mana tim SAR ini mengandalkan adanya teriakan dari para santri yang tertimbun di sana. Hingga pagi hari ini, apakah masih ada terdengar suara-suara teriakan dari para santri yang masih tertimbun di sana? Seperti apa, Juan? Bisa Anda sampaikan? Ya, Nisrina, dapat kami sampaikan bahwa baru saja sekitar pukul 10.12 atau 10.13 waktu Indonesia Barat, kami sempat mendengar ada suara gemuruh dari dalam. Namun kami belum mengetahui pasti karena memang posisi kami berada di depan dari Pondok Pesantren Al-Husini sendiri. Dan memang saat ini tampak dari layar kaca Anda bahwa di belakang saya sudah banyak sekali, ramai sekali warga setempat dan juga tim dari tim SAR gabungan yang juga ada di lokasi karena memang baru saja terjadi seperti bangunan yang roboh atau bergetar begitu ya. Ada suara gemuruh yang membuat tadi sempat ada kepanikan sehingga warga sempat lari menuju ke luar daripada bangunan Pondok Pesantren Al-Husini sendiri. Dan untuk mengetahuinya, saat ini saya akan bertanya-tanya kepada saksi yang ada di sini, dan dalam hal ini adalah tim relawan medis yakni Dokter Ibu Fitri. Ibu Fitri, izin Bu, boleh di sini bersama kami. Ibu, tadi kami sempat mendengar ada suara dan juga kepanikan dari warga setempat. Itu boleh dijelaskan itu apa, Bu, sebenarnya? Jadi kami baik dari tim medis maupun dari tim evakuasi yang ada di dalam, kita melakukan kita sebagai tim medis menunggu evakuasi dari tim yang ada yang melakukan evakuasi. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam yang akhirnya terdengar teriakan, kita disuruh melarikan diri karena akan ada runtuhan susulan. Karena di dalam itu dilakukan pemotongan beton dan pengangkatan beton dengan menggunakan balok-balok kayu. Kemungkinan balok-balok kayu itu tidak kuat menyangga beton yang sebesar itu. Jadi akhirnya terjadi keretakan susulan dan ada roboh susulan. Berarti ada kekhawatiran ada roboh susulan. Tapi apakah sudah dipastikan itu benar roboh susulan ataupun hanya bongkahan saja yang jatuh begitu? Sepertinya kalau yang dari belakang itu robohan susulan, karena kan yang roboh itu ada beberapa tingkat. Kemungkinan yang atas itu roboh ke bawah. Tapi untuk yang depan ini karena masih juga terjadi keretakan juga, makanya kita dievakuasi untuk keluar dulu sementara. Tapi Bu, sementara proses evakuasi ini dilakukan menggunakan alat bantu ataupun hanya secara manual? Jika menggunakan alat bantu tidak memungkinkan karena getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat berat itu mengakibatkan getaran yang cukup besar dan yang ditakutkan justru bangunan yang lainnya akan ikut roboh. Jadi kita gunakan evakuasi secara manual. Jadi pemotongan beton itu dengan menggunakan alat manual, terus disangka dengan balok-balok kayu. Mungkin mengulas sedikit informasi Bu, hingga sejauh ini sudah ada berapa sih Bu yang berhasil diselamatkan? Sejak tadi pagi pukul 3 itu tim medis sudah membawa 2 orang yang terselamatkan di bawah reruntuhan dengan kondisi alhamdulillah masih bisa bernafas dan terjadi fraktur atau patah tulang saja. Yang sudah kita rujuk 2 orang dan ini tinggal 1 orang yang di titik lokasi yang bersama dengan 2 orang tadi. Untuk yang titik yang lainnya itu ada 1 korban wanita yang bisa berteriak minta tolong dan mengabarkan bahwasanya di situ ada 5 rekan yang masih hidup. Artinya berarti di dalam situ masih ada potensi ada orang yang masih butuh diselamatkan? Masih banyak Mas. Makanya kita sediakan oksigen, kita minta bantuan dari BPBD, dari Dinas Kesehatan tadi sudah didatangkan beberapa oksigen. Alhamdulillah sudah tercover semua, jadi kita ganti oksigen terus. Kira-kira kesulitannya apa sih Bu dalam proses evakuasi ini? Tetap istilahnya ya beton-beton yang meruntuhi pasien ini yang harus disingkirkan dulu baru kita bisa mengevakuasi pasien. Karena ini kan bangunan 3 lantai begitu ya, berarti kesulitannya karena memang dari bahannya sendiri keras gitu dan
tidak memungkinkan menggunakan alat berat yang kami juga melihat ada di dalam walaupun tidak digunakan? Tidak mungkin kita menggunakan alat berat. Kami sudah dicoba, ternyata getarannya justru membahayakan dari para korban yang masih di bawah reruntuhan. Nah, tadi sempat Ibu sebut ada satu wanita yang menyebut di dalam ada 5 orang yang butuh bantuan. Kira-kira sejauh ini diperkirakan ada berapa yang masih di dalam? Kalau menurut informasi dari korban yang berteriak tadi itu ada 5 orang, tapi kemungkinan yang sudah meninggal itu lebih dari 10 orang. Itu menurut informasi dari korban yang masih saat ini masih kita evakuasi, akan tetapi kondisi umumnya masih cukup baik. Oke. Bu, kalau sejauh ini tim SAR gabungan, tim medis ini ada berapa personel yang diturunkan dalam proses evakuasi ini sih, Bu? Kalau untuk relawan kita sudah tidak menghitung. Alhamdulillah semua elemen daripada baik itu dari Pemkab maupun dari Pemprov semuanya ikut turun, baik tim medis, tim relawan juga dari tim-tim BPBD semuanya hadir. Oke, artinya ini juga berbagai elemen ataupun berbagai pihak Dari ikut berbagai kota juga datang. turut membantu dalam proses evakuasi, Bu. Namun boleh dijelaskan kembali, Bu, terkait dengan suara, apakah di dalam sana masih ada suara, apakah itu pria ataupun wanita, bagaimana? Masih. Jadi masih ada, memang ada yang saat ini yang sebelah barat, lokasi yang sebelah barat, ini kondisi pasien sudah kritis, akan tetapi yang titik sebelah timur itu kondisi pasiennya masih lumayan bagus kondisi umumnya, jadi masih bisa kita ajak komunikasi. Oh, artinya ada 2 bagian, di 2 titik lokasi yang paling parah, barat atau timur? Tadi yang kita sudah evakuasi itu titik barat. Titik barat sudah kita berangkatkan 2 pasien tadi yang sudah terselamatkan. Sekarang titik barat tinggal 1 yang masih kritis. Dan titik timur ini kemungkinan masih ada 5 antara 6 pasien yang masih kita harus selamatkan. Perkiraan, Bu, ini estimasinya nanti proses evakuasi ini akan berlangsung hingga kapan? Kalau kita perkirakan kemungkinan hingga nanti malam kemungkinan masih terus. Karena kita menggunakan alat manual. Sekali lagi kita memakai alat manual jadi membutuhkan waktu yang lebih panjang lagi untuk melakukan evakuasi. Artinya ini juga mengandalkan dari tenaga juga ya, Bu, gotong royong juga. Kira-kira Ibu, korban yang terjebak baik itu di barat maupun di timur itu apakah fatal begitu? Kalau kita lihat tadi kemungkinan fatal kemungkinan ada patah tulang. Untuk yang kondisi yang di barat ini yang sudah mulai kritis mungkin karena kehabisan oksigen, padahal kita sudah melakukan juga oksigen. Kita tadi coba melakukan rehidrasi dengan pemasangan itu, ternyata karena kondisi ruangannya kita tidak memungkinkan, akhirnya kita batalkan. Jadi kita nunggu evakuasi dari rekan-rekan. Nah, kira-kira, Bu, untuk wali santri yang mungkin ingin menghubungi dari pihak relawan ini bagaimana, Bu? Untuk wali santri itu semuanya sudah dihandle oleh pihak pengurus pondok pesantren. Jadi informasi apapun kita tidak berhak untuk memberikan kepada wali santri, karena yang berhak memberikan adalah pengurus daripada pengasuh pondok pesantren. Apakah sudah nama-namanya juga sudah diketahui, Bu? Kalau saya belum mengetahui, tapi sepertinya dari rumah sakit untuk pondok pesantren sudah mendapatkan informasi. Oke, sementara demikian, Bu, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini cepat selesai dan juga korban-korban bisa diselamatkan ya, Bu. Terima kasih untuk jasanya sejauh ini, Bu, sudah membantu para korban dalam peristiwa ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, Ibu. Ya, demikian Nisrina, bagaimana keterangan dari relawan medis yang ada di lokasi dan juga mengetahui bagaimana tadi sempat terjadi adanya bangunan roboh lanjutan, dan diperkirakan di dalam sana masih ada sekitar 5 hingga orang lagi yang perlu diselamatkan karena ada suara wanita yang teriak minta tolong. Dan di dalamnya tadi juga wanita tersebut menyebutkan ada 5 orang lagi yang membutuhkan bantuan. Dan sementara itu tadi sekitar pukul 10 lebih 13 waktu Indonesia Barat, kami juga sempat melihat secara langsung bagaimana gemuruh dari reruntuhan tersebut hingga debu-debunya keluar dari area Pondok Pesantren Al-Hosini sendiri. Sementara demikian informasi yang kami bisa sampaikan, Nisrina, kembali ke studio.
Baik, terkait dengan proses evakuasi ini masih terus berlangsung dilakukan secara manual karena kondisi bangunan yang roboh ini masih labil. Tadi Anda sampaikan sekitar tadi pukul 10.13 ini masih ada gemuruh yang membuat tim SAR juga merasa khawatir dan menyelamatkan diri. Dan sampai dengan pagi hari ini juga masih terdengar suara teriakan minta tolong dari para santri yang kemungkinan masih terjebak di sana.